Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, sehat? Oke, tetap bersukacita? Oke, puji Tuhan. Kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan buat sehat untuk kita tetap bersukacita karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Oke, siapkan waktu untuk kita ibadah sekolah minggu pada saat ini. Oke, siap? Ya, kita akan buka ibadah sekolah minggu ini dengan memuji nama Tuhan. Tuhan mengetuk hatiku. Oke, kita mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai ibadah pada hari ini dengan berdoa. Tangannya dilipat, tundukkan kepala dan tutup mata. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami dan anak-anak kami. Karena Engkau sudah berikan kesempatan buat kami untuk kami ibadah sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang menyertai kami, sehingga kami diberkati di dalam kami mendengarkan firman-Mu, dijauhkan kami dari segala yang jahat. Begitu pula kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah mendampingi kami, Tuhan berkati mereka. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada saat ini hanya di dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang kita tinggal mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, duduk yang manis dan dengarkan baik-baik. Kita akan mendengarkan cerita dari Bapak Ibu Guru. Oke, siap? Ya, siap. Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam sekolah minggu online kita, sekolah minggu online GKI Wonosobo. Dan kali ini Koko Adi akan membersamai kita untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini diberi tema atau judul Tuhan Yesus tetap mengasihi dan melayani. Hari ini Koko Adi akan melayani kita semuanya. Nah, ada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama melihat yang pertama. Halo adik-adikku yang imut-imut, semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu dan berkat Tuhan Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih, hari ini Koko Adi ingin mengajak kita untuk belajar bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan untuk kita dapat mengasihi dan melayani. Yuk kita lihat bersama-sama. Adik-adik, yuk kita lihat bahan bacaan Alkitab kita
yang diambil dari Yohanes 13 ayat 26. Yuk bersama-sama kita simak Alkitab kita. Koko Adi membacakan yang terpampang pada slide berikut ini. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, adik-adikku yang terkasih, yuk kita bersama-sama berdoa dulu sebelum kita melanjutkan dan mendalami firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Seperti terpampang dalam slide kita akan berdoa demikian. Tuhan Yesus yang baik, anak-anak-Mu mau belajar seperti Engkau, yang selalu mengasihi dan melayani dengan baik. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kita belajar tentang budaya Israel. Budaya di Israel, ketika seseorang mengambil roti, lalu mencelupkan pada sebuah minuman atau anggur, kemudian memberikan kepada seseorang yang lain, itu adalah sebuah tanda penghormatan atau sebagai tanda seseorang tersebut menghargai seorang yang lain. Ini catatan pertama kita. Berarti simbol tentang roti dan minuman atau anggur dalam hal ini di sini itu adalah simbol penghargaan atau simbol menghargai seseorang. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kita diberi suguhan minum atau mungkin cemilan atau mungkin roti, itu juga sebagai suatu simbol penghargaan. Sama dengan halnya yang ada dalam budaya Israel pada waktu itu. Nah, yang kedua, ada yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan roti yang sudah dicelupkan pada minuman atau anggur kepada Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini adalah seorang anak dari Simon Iskariot yang juga menjadi murid Tuhan Yesus. Dan ternyata Yudas Iskariot ini memegang keuangan atau sebagai bendahara di antara murid-murid yang lain. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus memberikan roti yang dicelupkan dalam anggur sebagai tanda menghargai murid-muridnya. Dan di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan, itu Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Karena itu dia memberikan pelayanan kepada murid-muridnya, yaitu membagikan roti dan anggur pada perjamuan malam terakhir. Nah, ada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, khusus dalam hal ini, Tuhan Yesus ternyata sudah mengetahui pada perjamuan malam terakhir bahwa Yudaslah yang akan menyerahkan Tuhan Yesus pada peristiwa salib. Namun di sini Tuhan Yesus tidak menghakimi Yudas, tetapi justru Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah pengajaran dan teladan. Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas. Apa buktinya? Buktinya Tuhan Yesus tetap melayani Yudas, memberikan roti yang sudah dicelupkan dalam anggur. Ini sebagai tanda cinta, tanda penghargaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, ada yang terkasih, berikutnya yang keempat, kita belajar seringkali penerapan dalam kehidupan kita mungkin melihat orang-orang yang tidak suka atau mungkin membenci kita. Namun, ada sebuah pertanyaan untuk kita semuanya. Pertanyaannya, apakah kita juga membenci mereka? Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana sikap kita untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan? Kita lihat yang kelima. Ada yang terkasih, di sini jelas sekali pembelajaran buat kita.
bahwa kita harus meneladan sikap Tuhan Yesus yang walaupun Yudas Iskariot tidak menyukainya, bahkan akan mengkhianatinya, tetapi Tuhan Yesus tetap pada sikapnya, yaitu tetap mengasihi dan melayani. Ini yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada Yudas Iskariot. Nah, apa adik-adik pembelajaran buat kita hari ini? Yaitu bahwa mengasihi dan melayani adalah ciri khas teladan Tuhan Yesus buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dengan mengasihi dan melayani, walaupun orang itu gak suka dengan kita, kita telah memberikan suatu bentuk sikap yang harapannya adalah dapat mengubah seseorang tersebut yang dulunya tidak mengerti tentang cinta kasih, yang dulunya tidak mengerti tentang bagaimana menghargai, tetapi sekarang bisa belajar tentang cinta kasih dan menghargai. Kuncinya adalah merespon dengan baik. Nah, ada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar untuk meneladan sikap Tuhan Yesus, yaitu sikap mengasihi dan sikap melayani dalam kehidupan ini. Karena sikap mengasihi dan sikap melayani dalam kehidupan ini, itu adalah sikap memuliakan Tuhan, sikap melayani sesama. Mari kita taburkan yang baik adik-adik, maka kita akan menuai berkasnya Tuhan. Kita tetap harus melayani, mengasihi, sehingga kita bisa mengubah dunia ini, bahkan hati seseorang yang tidak punya cinta dan kasih menjadi punya cinta, punya kasih. Mari kita belajar untuk melayani dan mengasihi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita, mengisi kita dengan Roh Kudus, supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi dan melayani serta memuliakan nama-Nya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang kita kumpulkan. Persembahan yang sudah anak-anak siapkan, jangan lupa diberi tulisan persembahan sekolah minggu. Amplop itu bisa anak-anak titipkan kepada orang tua kalian yang ke gereja, dan bisa juga dititipkan kepada Pak Ori atau Bu Dewi di gereja. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga menjaga penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga menjaga penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, sehingga di dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami boleh memberikan syukur kami kepada Tuhan lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini Tuhan terima. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah minggumu di tempat ini. Ampuni Tuhan jikalau terselip dosa di dalam ucapan syukur kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku berubah, sungguh ku berubah.
sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita menyerahkan kepada Tuhan apa yang akan kita jalani di kehidupan kami berikutnya. Oke? Kita berdoa, tangannya dilipat, tutup mata. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengasihi kami, menyertai kami di dalam kami ibadah pada saat hari ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami bersama anak-anak kami dan orang tua kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu yang penuh kasih kami menyerahkan doa ini. Amin. Jangan lupa nanti ada tugas dikerjakan, dan anak-anak juga masih tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.